Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mutiara Nur Fatima Afriani di sesi 9 ini, yaitu membahas mengenai beta saham. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam keuangan, beta atau pasar beta atau beta koefisien adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak atau rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Menurut definisi, rata-rata tertimbang nilai dari semua pasar beta. Dari semua aset yang didapat diinvestasikan sehubungan dengan indeks pasar tertimbang. 1. Jika aset memiliki beta di atas atau di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pengembaliannya bergerak lebih atau kurang dari 1 ke 1 dengan pengembalian portofolio pasar. Rata-rata beberapa saham memiliki beta negatif atau cenderung naik ketika pasar turun. Sebagian pasar saham memiliki beta antara 0 dan 3. Selanjutnya, pengertian beta saham. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas atau tingkat fluktuasi dari return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dalam pasar modal. Selanjutnya, hubungan antara resiko diri sendiri dan resiko beta. Dengan menggunakan hubungan antara standar deviasi dan kolerasi adalah kolerasi dari dua pengambilan dan adalah volatilitas masing-masing. Persamaan ini menunjukkan bahwa risiko istimewa terkait dengan beta pasar tetapi seringkali sangat berbeda. Jika risiko istimewa adalah 0, yaitu pengembalian saham tidak bergerak. Begitu juga pasar beta, kebalikannya tidak terjadi. Taruhan lemparan koin memiliki 0 beta tetapi tidak resiko 0. Selanjutnya, tujuan beta saham. Estimasi empiris penting untuk membedakan antara pasar beta sejati yang mendefinisikan hubungan yang diharapkan antara tingkat pengembalian aset dan pasar, dan pasar beta yang direalisasikan yang didasarkan pada tingkat pengembalian historis dan hanya mewakili satu sejarah spesifik dari serangkaian kemungkinan realisasi pengembalian saham. Selanjutnya, karakteristik beta saham. Di harga aset dan manajemen portofolio model 3, faktor Fama Prancis adalah model yang dirancang oleh Eugenie Fama dan Conrad Prancis untuk menggambarkan pengembalian saham. Fama dan Prancis adalah profesor di Fakultas Bisnis Board Universitas Chicago, di mana Fama masih dalam ilmu ekonomi. Ketiga faktor tersebut adalah: yang pertama, risiko pasar; kedua, kinerja perusahaan kecil versus besar; ketiga, kinerja buku atau pasar yang tinggi versus perusahaan buku atau pasar rendah. Namun, ukuran dan risiko buku atau pasar sendiri tidak dalam model. Untuk alasan ini, ada perbedaan akademis tentang arti dari dua faktor terakhir. Selanjutnya, ada konsep risiko pada beta saham. Risiko keuntungan adalah manajemen risiko, alat yang berfokus pada pemahaman konsentrasi dalam laporan laba rugi dan menilai risiko yang terkait dengan konsentrasi tersebut dari perspektif laba bersih. Selanjutnya, hubungan beta saham, model indeks tunggal dan KEM. Keuangan matematika secara umum ada dua cabang keuangan terpisah yang memerlukan teknik kuantitatif lanjutan, harga derivatif di satu sisi dan manajemen risiko dan portofolio di sisi lain. Selanjutnya, implikasi beta saham dalam capital gain dan capital loss. Teori substitusi struktur dalam keuangan, teori substitusi struktur model
menggambarkan hubungan antara pendapatan harga saham dan struktur modal perusahaan publik. Teori berhipotesis bahwa manajemen perusahaan publik memanipulasi struktur modal sehingga laba per saham dimaksimalkan. Selanjutnya, ada yang terakhir, rangkuman materi. Pengaruh dari laporan keuangan pada harga saham telah menjadi isu sentral dalam penelitian bidang akuntansi dan keuangan. Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana informasi keuangan mempengaruhi harga saham dan pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.